rancang baik utama maupun madya, muda, dan pertama. Salam hormat, kita mulai untuk penginformasian. Dalam undangan diberi judul Rapat Penginformasian SOP. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, SOP sudah ditantangani oleh Pak Dirjen, dan malam ini adalah menginformasikan ke Bapak Ibu banyak hal, tidak beberapa tapi banyak hal, semoga menjadi Recording in progress. atensi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, yang Indonesia banggakan untuk merancang peraturan perundangan, Kumham, baik PP maupun Dukcapil. Saya langsung saja menyampaikan Bapak Ibu, karena waktu juga, semoga kita tidak melewati batas waktu yang istirahat normal. Mohon konfirmasi, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah Pak, siap. Sudah, Pak. Bapak Ibu yang berbahagia malam ini bisa hadir meluangkan waktu, para pimpinan tinggi, rancang pertama, madya, muda, dan pertama. Sudah ada prosedur tetap standar opsional prosedur nomor PPE 1259 PP 02 tahun 2024 tentang harmonisasi rancang peraturan perundangan nasional. Artinya Bapak Ibu di dalam ini nanti akan ada yang merancang peraturan tingkat pusat dan daerah. Alhamdulillah sejak Januari dan akhirnya ditandatangani juga di bulan Juni. Dan untuk menyamakan persepsi Bapak Ibu harmonisasi itu di mana, maka 6 tahapan pembentukan peraturan. Saya tidak buat PPT khusus Bapak Ibu supaya jadi utuh juga memahami SOP ini. Ini mohon maaf saya mood ya. Sebentar. Tolong jangan jadi host ataupun co-host sehingga bisa di mute all supaya nanti fokus mendengarkan karena belum pada sesi tanya jawab. 6 tahapan pembentukan ini juga menampung dari Undang-Undang 15, Bapak Ibu tidak ada Undang-Undang 12 tapi juga Undang-Undang 15. Perubahan pertama yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan hanya untuk undang-undang, RUU dan rancang perda, tahapan pembahasan yang lain tidak. Kemudian pengesahan, pemantauan, peninjauan ini yang baru di Undang-Undang 15 2019. Walaupun di Undang-Undang 15 baru mantap peninjauan untuk RUU. Kemudian harmonisasi itu Bapak Ibu, harmonisasi secara material, tanam pun juga ada harmonisasi Bapak Ibu. Sampai bahkan pemantau peninjauan secara material. Namun secara formil, harmonisasi itu adalah salah satu subtahapan atau bagian akhir dari tahapan penyusunan. Jadi harmonisasi bukan tahapan tersendiri Bapak Ibu secara formilnya, tapi menjadi subtahapan dari tahapan penyusunan. Ini ada di Undang-Undang 12 2011. Kemudian yang lain tidak saya bacakan Bapak Ibu. Dan SOP ini berguna bagi Dijen PP, juga bagi pemrakasa di pusat, sampai ke peraturan menteri lembaga, dan kantor wilayah untuk peraturan daerah dan rancang peraturan kepala daerah. Nah, ruang lingkupnya adalah RUU yang berasal dari Presiden, karena RUU yang berasal dari DPR tidak demonstrasi oleh Kumham, kemudian rancang peraturan pemerintah, rancang peraturan Presiden, peraturan Menteri, peraturan Badan Lembaga Komisi, peraturan daerah provinsi, rancang peraturan gubernur, rancang perda kabupaten kota, rancang peraturan bupati wali kota. Bapak Ibu tentu akan jadi pertanyaan, Perpu apakah harmonisasi? Perpu tidak dilakukan pengharmonisasian. Kenapa tidak dilakukan pengharmonisasian? Karena memang Perpu itu hal ikhwal kegentingan memaksa sesuai pasal 22 ayat 1. Jadi dengan SOP ini Bapak Ibu juga dapat pengetahuan, kalau ditanya Perpu harmonisasi tidak. Kan kita tidak akan tahu nasib kita yang saat ini di daerah jadi perancang, bisa saja pindah ke pusat, yang dari pusat jadi perancang bisa saja pindah ke kantor. Dasar hukumnya Bapak Ibu ini Undang-Undang 12 sama perubahan kedua Perpres 87
Kemudian apa itu pengharmonisasian pembulatan yang selanjutnya di batang tubuh di SOP ini akan disingkat pada sebutan disebut harmonisasi. Proses penyelesaian substansi dan proses penyesuaian teknik. Jadi untuk teknik tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk ditaati, disesuaikan dengan teknik di lantai 2 Undang-Undang 12 dan lantai 2 Undang-Undang 13. Untuk menghasilkan peraturan undang yang berkualitas dan berintegritas, ini yang Prof. Asep selalu tanamkan dan yakin kepada kita untuk kita menjadi perancang yang menghasilkan regulasi yang berkualitas dan berintegritas. Kemudian SOP selanjutnya standar operating procedure disebut SOP, baku dan rinci setiap langkah. Nanti ada hari-hari segala macam Bapak Ibu. Nanti di batang tubuh ada RUU-EDP, ada RUU yang berasal dari Presiden. Karena RUU yang berasal dari DPR tidak demonstrasi oleh Kumham. RPP, RPPres, RPermen, peraturan badan lembaga komisi disingkat RPB. Jadi untuk memudahkan maka badan lembaga komisi atau nama lain RPB, Perda Provinsi, Ran Perda Prov, Perda Gubernur, Ran Pergub, Peraturan Gubernur, Ran Pergub, Rancang Peraturan Daerah Kabupaten Kota, Ran Perda Kabupaten Kota. Kemudian Bupati, Ran Perbuk, Garing Ran Perwal, terus di perencanaan ada Prolegnas, kemudian Peraturan Pemerintah, Proksun, PP, Proksun Perpres, kemudian untuk daerah, di Undang-Undang 12 program realisasi daerah, tapi di Undang-Undang 23 program pembentukan peraturan daerah, dan populer di daerah adalah program Perda. Kemudian Bapak Ibu rapat harmonisasi itu adalah kuncinya musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kesepakatan atas substansi. Itu yang sesuai dengan pedoman 10 dimensi harmonisasi, ada di lampiran 2 nanti. Nah, untuk di pusat, itu ada 3 jenis rapat persiapan, rapat pleno, dan atau. Dan atau ini memang ada maksud Bapak Ibu, rapat persiapan bisa tidak ditiadakan, bisa tidak diadakan, jadi artinya rapat persiapan bisa dilewati langsung rapat pleno. Untuk daerah, tidak bernama rapat persiapan pleno dan provinsi sesuai rapat dengan wakil dari Direktorat Perda sudah berkali-kali, maka di daerah namanya adalah rapat harmonisasi saja. Persiapan itu apa? Pleno, Bapak Ibu, untuk mencapai suara untuk mencapai mufakat. Kemudian tim kecil, penyisiran substansi, kuncinya untuk memahami membedakan pleno tim kecil bukan jumlah orangnya Bapak Ibu, adalah nama kewenangannya, penyisiran substansi dan penyisiran teknik. Kemudian ini kenapa ini di nomor 20, karena di atas itu rancangan, maka ini sudah, kalau peraturan perundangan sudah selesai, sudah dibentuk, maka ini adalah mengutip dari Undang-Undang 12, kemudian Menteri, Pemrakasa, Dirjen, Direktur, Kepala Kantor Wilayah, Kakanwil, dan Kadif. Kadif di sini kalau disingkat nanti di badan tubuh, Kadif Yankumham. Ini Bapak Ibu, Kadif Yankumham. Kemudian tim kerja harmonisasi baik pusat atau daerah sama, disingkat TKH. Jadi di DNPP atau Kanwil nanti bernama TKH. Dan perancang peraturan perundang disebut nanti singkatannya adalah perancang. Sebutannya perancang, tanpa dipanjang-panjang. Bapak Ibu, permohonan harmonisasi kenapa dijalankan dari depan, nanti juga akan ada yang sama dipahami di daerah. Alhamdulillah sudah ada kesamaan, kita tidak ada kecuali jenis rapat saja. Permohonan harmonisasi elektronik dan elektronik, dan kemudian Bapak Ibu, untuk di pusat, paling lambat 20 Desember tahun berjalan. Kalau untuk di daerah, di pasal di tengah nanti 15 Desember. Tadinya 4 Desember, usulan dari Perdatum 4 Desember, sudah panjang juga diskusi tim penyusun. Akhirnya Pak Dirjen memutuskan itu 15 Desember tahun berjalan. Nah, kalau lewat tanggal 20 di pusat, maka pilihannya adalah Menteri atau Dirjen dapat mengembalikan atau menyelenggarakan proses melalui pada awal tahun baru. Ini nggak masuk hitungan kinerja kalau memang diputuskan oleh Menteri atau Dirjen. Kecuali keadaan mendesak sesuai arahan perintah Menteri. Perintah Dirjen tidak, tapi perintah Menteri untuk RUU. Dan ini nanti menurut juga untuk RPP, RPPres, dan RPermen atau RPB, RPM atau RPB. Kalau di daerah nanti ada atas arahan Pak Dirjen juga.
surat permohonan untuk RUU, RPP, Perpres, kecuali RPM, karena ini salamnya ada dikecuali nanti. Ini ditujukan pada menteri, ditandatangani, ditujukan tadi kepada Menteri Hukum dan HAM, terus ditandatangani oleh Menteri dan atau Sekjen atas nama Menteri. Kemudian surat permohonan memuat ringkasan, ini Bapak Ibu tempat saya bacakan, nanti Bapak Ibu akan terima filenya, dan untuk pengetahuan Bapak Ibu, naskah permohonan administrasi yang maka naskah RUU pencabutan undang-undang itu tanpa naskah akademik, itu keterangan yang membuat pokok pikiran. Jadi tidak absolut juga di pusat, karena ini ada di Undang-Undang 12. Bapak Ibu. Kemudian penjelasan urgensi keputusan PAK, para persetujuan minimal para persetujuan dari pimpinan berwenang atau pejabat yang berwenang hadir dalam rapat penyelesaian. Di rapat terakhir di PAK itu minimal 400 izin perkasa kalau tidak masuk daftar prolegnas. Nanti menunjukkan juga untuk RPP, Perpres dan rancangan peraturan Menteri Peraturan Badan. Kemudian permohonan diminta juga Microsoft Word atau sejenis untuk kita mudah juga cepat untuk rapat. Kalau tidak dilengkapi, ada waktunya Bapak Ibu diminta. Kemudian penerimaan, maka di pusat itu di BNPB, Menteri, Dirjen, Direktur, Subbagian TU Pimpinan Protokol, Kementerian, Dirjen, dan TU Direktorat Armo 1 atau Armo 2. Nah, untuk yang B sampai F ini, maka ini tetap disampaikan kepada Menteri. Untuk bentuk ketaatan kita kalau kepada atasan kita Pak Menteri, ini yang di pusat ya Pak Ibu. Mekanisme disposisi, memberikan disposisi Dirjen kepada Direktur, ada waktunya, kemudian dilakukan staf PU, pemberian elektronik dan atau non-elektronik. Pasal 9 ini adalah tugas pegawai pada subbagian TU pimpinan, kemudian mengapain saja kegiatan ada di sini, termasuk nanti jika ada aplikasi maka melakukan proses digitalisasi. Terus TU Undang-Undang Kolam wajib memastikan para pejabat, itu ada tugas di sini, tegas, ini biasa dari tim penyusunan. Nah Bapak Ibu, di dalam SOP ini ada diskresi diberikan, dalam hal terdapat, dalam keadaan terdapat diskresi Menteri, Dirjen, Kepala Subbagian TU dapat tidak melaksanakan terlebih dahulu. Jadi dapat tidak melaksanakan, artinya tidak menghambat untuk kecepatan proses. Ini juga akan sama di daerah, jadi tidak menghambat proses kalau memang ada ranperda yang harus segera cepat selesai. Namun proses administrasinya, proses administrasi di posisi saat atau di antara penyelenggaraan rapat. Jadi tidak setelah rapat administrasi atau setelahnya transaksi, tapi pada saat atau di antara kalau memang rapatnya ada beberapa kali. Terus TU Direktorat juga hampir sama dengan TU Protokol, TU Pimpinan, terus juga memastikan, dan sama juga di TU Direktorat, jangan kaku juga Bapak Ibu, di SOP ini dalam keadaan terdapat diskresi harus cepat, maka itu dipermudah juga untuk percepatan. Dan kemudian dalam disposisi, ini kecantum dalam P1, ini menuliskan tandis, bisa dicontoh oleh daerah, tentu harus diperbaiki sesuai dengan mekanisme tandisnya masing-masing tandis. Pelaksanaan administrasi Bapak Ibu, direktur selaku pemilik kinerja, ada direktur selaku pemilik kinerja dan ada direktur pada posisi memang jabatan sama memahami gubernur selaku kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Karena pelaksanaan administrasi ini bagi pejabat pemilik kinerja, kemudian dan PKH, tim kerja administrasi. Dirjen dan direktur dapat menjadi pelaksana secara langsung. Jadi kalau Dirjen mau mempercepat secara langsung, dan hanya menugaskan perancang untuk mendampingi atau membantu sebetulnya karena butuh percepatan. Kemudian ini semuanya harus melaksanakan menaati arahan Pak Dirjen sebelum memutuskan. Kalau di pusat arahan Dirjen Bapak Ibu sebelum memutuskan. Kemudian pejabat pemilik kinerja, yaitu juga direktur, pejabat pemilik kinerja karena memang ada indikator kinerja dan hasil kinerja yang diharapkan. Nah, PKH sama berlaku Bapak Ibu pusat dan daerah. Nanti di daerah juga ada pasal tersendiri, tidak musim tadi, tapi dibuat pasal untuk daerah. Itu paling banyak berjumlah 5 orang.
Susunan organisasi pembina jika diperlukan, karena Direktorat Harmon 1 sudah kami buat keputusan dirjen untuk PKH Harmon 1 tanpa pembina. Kemudian ketua anggota di dalam Permenkumham 1 2024 mengenai sistem kerja, maka tim kerja memang ini syarat wajib untuk susunan tim kerja ketua dan anggota. Terus tambahan kita adalah petugas administrasi, karena di Permenkumham 1 itu minimal, jadi minimal ketua dan anggota. Kemudian keanggotaan PKH perancang, kegiatan fungsional lain sesuai arahan berdasarkan kebutuhan, dan jabatan pelaksana hanya untuk petugas administrasi, jadi tidak untuk jadi perancang atau melakukan proses harmonisasi, hanya sebagai pelaksana petugas administrasi. Perancang tidak ditentukan utama, madya atau muda, tentu sesuai Permenkumham sistem kerja, dan di banyak kali sudah diterapkan, meskipun pertama pun kalau kompeten juga akan bisa menjadi ketua. Muda, madya kalau kompeten, jadi dia bisa jadi ketua. Bahkan bisa juga jadi jadi memang dibutuhkan keadaan, tentu madya itu bisa jadi pembina jika memang ada struktur pembina. Ini tugas-tugas Bapak Ibu silakan dibaca nanti. Pembina juga jika diperlukan ada pembina maka tetap. Terus ketua PKH silakan dibaca. Terus anggota bisa mimpin rapat Bapak Ibu dalam hal Dirjen, Direktur, Garing Pembina, dan atau ketua berhalangan. Jadi anggota pun bukan berarti tidak memimpin rapat, tentu dengan birokrasi atau hierarki. Petugas administrasi tidak bisa memimpin Bapak Ibu. Memang penerbitan keputusan. Nah, di pusat untuk TKH itu Harmon 1 dan Harmon 2, maka akan diterbitkan keputusan Dirjen tentang TKH setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan. Dirjen dapat menyetujui merevisi konsep jika diperlukan. TKH dapat berlaku 1 tahun atau untuk waktu tertentu dan dapat evaluasi kembali. Jadi kalau di Harmon 1 sudah keluar keputusan Dirjen untuk TKH, tentu saat ini ketuanya para media, tapi bisa saja kemudian sesuai hasil evaluasi bisa saja perancang muda akan jadi ketua di harmonisasi RUU, RPP, RPPS. Nah, pada posisi surat perintah atau sprint, dalam hal diperlukan, Dirjen dapat membentuk TKH atau menunjuk perancang dari direktorat lain untuk mengambil surat perintah untuk setiap permohonan harmonisasi. Ini Bapak Ibu pada posisi surat perintah. Surat perintah ini dapat disusulkan jika tidak kaku pada saat atau setelah rapat harmonisasi dilaksanakan. Jadi kalaupun sudah nyatakan selesai, administrasinya belum, maka ini dibuat fleksibel, bisa menyusul, tapi tetap wajib dibuat karena nanti di pasal belakang-belakang itu soal pendokumentasian harus tetap dipenuhi oleh TKH. Ini disiapkan, kemudian mohon maaf Bapak Ibu tidak untuk menjawab dulu, kita kan ini rapat pengonfirmasi. Kemudian ini ada prinsip Bapak Ibu dalam TKH, tim kerja harmonisasi itu adalah prinsip pemerataan jumlah penugasan atau keadilan berkinerja. Jadi dilakukan prinsip ini sehingga dengan pola zonasi ataupun pola kelompok kerja sudah tidak lagi Bapak di pusat juga akan ada prinsip pemerataan jumlah penugasan atau keadilan berkinerja. Kemudian yang sudah dapat surat perintah paling lambat 7 hari harus mulai. Kemudian format surat perintah ada contoh. Terus kemudian pemeriksaan administratif, Bapak Ibu mungkin kalau ada yang belum biasa, maka ini ada tata cara pemeriksaan administratif. Tentu ini juga menjadi bagian yang dalam proses harmonisasi. Kelengkapan dokumen itu paling lama 2 hari. Tidak pusat ini, PKH itu melapor kepada direktur untuk pengembalian. Tentu dia melaporkan dulu dengan apakah setuju atau tidak, tentu kewenangan dari Pak Dirjen. Direktur melapor kepada Dirjen, ada batas waktu
Dalam hal Dirjen menyetujui, maka nanti juga konsep surat pengembalian kata dinas lengkap dan keterangan yang menguatkan argumentasi pengembalian. Kemudian direktur harus memeriksa, terus perbaikan maka dipakai oleh TKH. Ini contoh surat pengembalian juga dibuat di SOP ini. Setelah pemeriksaan administratif ada analisis konsepsi atau aksi. Ini juga ada bahasa waktu Bapak Ibu. Dan pada posisi analisis konsepsi ini, maka tentu akan ada satu ayat Bapak Ibu. Analisis konsepsi dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan administratif ini dalam rangka untuk kecepatan juga. Dan apa itu analisis konsepsi? Maka mengukur keharmonisan menggunakan 10 dimensi. Apa itu 10 dimensi? Ada di lapisan 2 nanti. Terus menganalisis, menuangkan tanggapan sesuai format. Kemudian ada dimensi 10 dimensi, ada 10, nanti juga ada di lampiran, dan analisis konsepsi ada seperti ini. Dan ini contoh dimensi harmonisasi. Sebentar Bapak Ibu, ada sebentar aja. Untuk di pusat, ini sekali lagi tidak bersifat absolut, bisa diloncat nanti. Namun apa itu persiapan? Hanya untuk pembahasan hasil pemeriksaan administratif, pembahasan hasil analisis konsepsi, dan penyusunan isu konsepsi kebijakan yang akan disepakati dalam rapat pleno. Rapat persiapan dikecualikan jika terdapat materi muatan yang berpola umum. Berpola umum itu adalah percuma template, Bapak Ibu. Contoh untuk rancangan peraturan, rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, rancangan peraturan menteri yang gaji, honorarium, tunjangan, ratifikasi, statuta, OTK tidak perlu rapat persiapan. Atau juga jika ada perintah arah kita dan juga atau DP tidak perlu rapat persiapan. Kemudian pada posisi tidak dilaksanakan rapat persiapan, maka menyiapkan konsep undangan rapat, tangan-tangan adalah tangan Dirjen. Namun dalam hal diperlukan, undang rapat persiapan dapat tangan direktur atas nama Dirjen dan harus sepengetahuan Dirjen, tidak boleh direktur tangan-tangan sendiri jika tidak diketahui terlebih dahulu Pak Dirjen. Apa saja materi muatan undang rapat ini berlaku juga untuk pleno dan kecil. Ini Bapak Ibu lihat. Dan undangan kemudian disampaikan elektronik maupun non elektronik. Jadi rapat kepada KL H-1 dibolehkan. Jadi dengan kemajuan zaman tidak lagi kita harus 7 hari sebelumnya. Penyampaian dokumen elektronik ini seperti ini Bapak Ibu. Kemudian siapa yang memimpin rapat persiapan, direktur atau TKH yang ditunjuk, yang mendapatkan surat perintah ataupun dapat keputusan sesuai bidang masing-masing. Ini sesuai kebutuhan. Kemudian ini satu prinsip yang juga berlaku di pleno dan tim kecil, baik di daerah juga. Rapat harmonisasi di sini rapat persiapan sama juga, cepat, berkualitas, bukan asal-asal. Mudah lembaga silakan sesuai peraturan Menteri Keuangan, bukan untuk dipasangi tarif gitu. Kemudian efektif bermusyawarah mencapai mufakat dan mengambil substansi, taat berloyalitas dalam menyesuaikan teknik. Kemudian untuk rapat persiapan tidak ada pilihan Bapak Ibu, tetap hanya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang di pusat, tidak boleh di luar. Pleno dan tim kecil itu bisa sesuai persetujuan Pak Dirjen, karena undang-undang tangan oleh Pak Dirjen. Dilakukan daring, luring, kemudian dapat dipesertakan dan dipastikan, terus dilaporkan setelah selesai. Pengembalian pertama kali tentu tadi di ada pemeriksaan administratif. Kalau ini setelah rapat persiapan itu bisa dikembalikan perubahan substansi secara internal pemerkasa, karena minta dibahas kembali juga ada sering terjadi di pusat Bapak Ibu, minta ditarik lagi, terus disampaikan benar 1 hari, dan prosedur pengembalian sama dengan tadi di atas, pengembalian setelah pemeriksaan administratif. Nah untuk pleno Bapak Ibu di pusat itu penyampaian ini tata tertib pleno awal, penyampaian urgensi pembentukan, penyampaian tanggapan, kemudian
penyampaian pembahasan masukan masyarakat, membahas substansi sesuai dengan konsepsi dan atau isu konsepsi kebijakan, musyawarah mencapai mufakat dalam pengambilan kesepakatan terhadap substansi dan atau isu konsepsi kebijakan, terus tindak lanjut ke rapat lebih tinggi ke Kemenko jika memang nggak putus-putus juga dipimpin oleh Kumham, pengembalian dan penyampaian itu rapat pleno. Sehingga penyisiran pasal per pasal tidak di rapat pleno dan penyesuaian teknik tidak di rapat pleno tapi di rapat yang kecil. Kemudian membuat konsep sama dengan persiapan tadi. Nah, rapat pleno dipimpin oleh Dirjen, Direktur, Perancang. Ini di pusat. Perancang ahli utama yang memimpin rapat dan itu minimal. Dihadiri oleh pimpinan tinggi pertama dari Pemberkasa dan dari KL lain yang bukan Pemberkasa boleh pejabat yang berwenang. Bahkan kalaupun pangkatnya 3A tapi dia berwenang karena dapat kewenangan dari atasannya tentu tetap boleh hadir. Kalau Pemberkasa maka pimpinan tinggi pertama diminta tetap, karena itu indeks reformasi hukum tetap meminta itu. Itu kemudian ada unsur masyarakat secara perwakilan. Ini ditegaskan sila keempat Pancasila. Ini prinsip yang sama tadi dengan persiapan, cepat berkualitas, mudah dan mudah berintegritas, efektif bermusyawarah untuk mufakat, taat berloyalitas. Kemudian di lingkungan Kumham rapat plenonya kecuali sesuai dengan arahan perintah Dirjen atau Direktur. Jadi masih boleh di luar, tentu sesuai arahan perintah Dirjen atau Direktur. Kemudian daring dan atau luring. Jadi kenapa dan atau bisa saja itu luring, tapi juga disediakan Zoom bagi yang bisanya Zoom. Kemudian mendapat bahkan dan ini Bapak Ibu, setelah rapat pleno mulai SOP diterapkan, maka tidak ada lagi rapat pleno berhenti. Kemudian rapat lanjut lagi minggu depan, tidak lagi. Rapat pleno bisa ditutup, maka rapat kecil lanjut. Jadi setelah rapat pleno tutup, rapat kecil dilanjutkan untuk efisien. Dan ini tentu khusus untuk yang materi muatan berpola umum, yang tadi yang template, gaji, honor, tunjangan jabatan, yang kerja, aplikasi peserta, OPK, atau sesuai arahan perintah Dirjen. Jadi rapat pleno Bapak Ibu tidak mesti rapatnya ditutup, rapat pleno tutup tapi rapatnya tetap jalan terus lanjut ke rapat kecil karena untuk penyisiran. PKH memastikan notulen, absensi, pembubuhan paraf jika memang sudah akan selesai. Kemudian kalau ada perbedaan, lapor ke Dirjen atau Direktur. Kemudian setelah pleno, bolehkah dikembalikan? Ya boleh, jika belum tercapai kesepakatan. Tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional karena sedang ada perubahan, pencabutan, masih perlu dikaji, bebas kembali, maka TKH melaporkan kepada Direktur untuk usulan pengembalian batas waktu 1 hari, kalender. Direktur menyampaikan pada Dirjen pada 1 hari, dan kalau mau tetap setuju oleh Pak Dirjen pengembalian, maka mutas-mutandis ketentuan di pasal 24 menuju ke pasal 17. Kemudian kalau di pusat tidak selesai di Kumham, maka boleh diangkat dilanjutkan lagi kepada Menko, dan di ayat 3 pasal 30 ini menjadi penting Bapak Ibu. Dan apabila jangka waktu pengalaman 14 hari sejak tanggal penyampaian belum mendapatkan hasil keputusan dari rapat yang dilakukan oleh Menko, karena Menko ternyata lama juga, pernah atau sampai 2 tahun lebih juga putus-putus juga. Nah, daripada beban kementerian, maka tentu dikembalikan kepada Pemberkasa untuk kemudian sambil berjalan waktu kalau sudah turun dari Menko tentu bisa diproses kembali. Ini proses administrasinya, birokrasinya, arahan Menko menjadi untuk dilanjutkan penyelesaian atau pengembalian. Itu 14 hari Bapak Ibu untuk kita mempercepat. Kalau memang tidak putus-putus ya jangan dikumham bebannya. Rapat yang kecil Bapak Ibu, ini penekannya di sini di B, penyisiran pasal per pasal itu rapat yang kecil, penyesuaian teknik itu rapat yang kecil. Terus kemudian yang lain membahas substansi hasil rapat pleno, pendalaman sesuai hasil rapat pleno, reformasi boleh, tentu sesuai perintah dari pleno, dan musyawarah mencapai mufakat boleh, kecil boleh, tapi untuk hal yang tidak strategis, tidak berdampak luas, dan tidak lintas sektor boleh diputuskan di tim kecil. Kemudian kesimpulan jika akan nanti dibawa ke rapat pleno, kalau yang berdampak strategis, berdampak luas dan lintas sektor, maka dibawa lagi ke pleno untuk diputuskan. Terus tata cara pembuatan undangan ada, dan rapat yang kecil di pusat, izin Harmon 1, Harmon 2,
Selain Dirjen, maka Sekretaris Dirjen juga boleh memimpin rapat yang kecil, meskipun tidak anggota PKH, tapi ini dibolehkan. Terus direktur, pimpinan, perancang, atau pejabat yang ditunjuk. Nah, untuk rapat yang kecil boleh pejabat yang ditunjuk. Terus minimal dihadiri oleh pejabat yang berwenang, tidak lagi pinti pertama untuk rapat kecil yang berkuasa oleh siapa saja, itu terserah kepada kementerian lembaga masing-masing, dan tentu juga sama dengan lembaga terkait, siapapun yang ditugaskan tentu diterima untuk dapat dilanjutkan. Unsur masyarakat juga boleh secara perwakilan, karena patut disinikan suatu putusan MK. Terus rapat kecil prinsipnya sama, persiapan pleno sama prinsipnya. Rapat kecil diselenggarakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, boleh di luar sesuai arahan perintah Dirjen atau direktur. Terus daring dan luring, terus mengikutsertakan, terus ini harus mulai diselenggarakan paling lambat 7 hari, paling lambat 7 hari setelah rapat pleno. Jadi rapat kecil tidak bisa tiba-tiba dari pemohon langsung rapat kecil tidak bisa, tetap pleno dulu. Setelah di pleno baru kemudian paling lambat dimulai 7 hari. Artinya memang rapat kecil akan berkali-kali sesuai dengan dinamika setiap rapat, kecuali yang template atau berpola umum. Supaya tidak melibat waktu, nanti ada batas waktunya, Bapak Ibu, memastikan sama dengan sebelumnya. Perbedaan pendapat laporkan, kemudian dilampirkan laporannya ke ini. Nah ini Bapak Ibu, tata cara pembubuhan para kesepakatan substansi hasil demonstrasi. Jika tercapai kesepakatan rapat pleno atau rapat kecil, tentu ada kewenangannya tentu terbatas, maka wakil siapapun yang hadir dalam rapat terakhir membubuhkan paraf, siapapun yang hadir. Rancangan tidak perlu rapi-rapi juga, pokoknya itu langsung di-print, ataupun tidak di-print, karena boleh secara elektronik dan atau non-elektronik. Boleh dilakukan tanda tangan secara elektronik, boleh. Jadi nggak di-print pun, penting bubuhi paraf di dokumen yang elektronik. Pembubuhan paraf itu Bapak Ibu halaman judul dan halaman penutup, serta halaman acak. Jadi tidak mesti setiap halaman, judul, penutup, dan halaman acak di tengah-tengah. Pada hari yang sama dan dalam rapat terakhir dilaksanakan. Jadi kalau masih ada catatan, nggak apa-apa itu di paraf, itu untuk autentifikasi juga. Terus naskah yang telah dibubuhi paraf, kemudian diarsipkan dengan rapi oleh PKH dan Direktorat Administrasi sesuai bidangnya, halaman 1, halaman 2. Nah, perbaikan terhadap teknik penyusunan rancangan demonstrasi, karena ini juga akan mensusun untuk RPP atau Perpres, Permen, itu adalah dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah substansi. Jadi perbaikan masih boleh untuk rapi, bersih, sepanjang tidak mengubah substansi. Undang-Undang 13 juga sudah mengenalkan itu, bahkan sebelum DPR meneruskan kepada pemerintah untuk ditetapkan DPR memperbaiki kembali tanpa mengubah substansi. Pemerintah juga ditegaskan lagi di Undang-Undang 13 boleh melakukan merapikan tanpa merubah substansi. Sampai 2 sisi dibuat. Dan naskah RUU yang sudah dirapikan dibubuhi paraf minimal oleh Kepala Biro Hukum Pemerkasa dan minimal direktur masing-masing, direktur HP 1, HP 2 pada halaman judul dan halaman lainnya secara acak. Jadi pada halaman judul dan halaman lainnya secara acak dalam naskah RUU IBDP. Berarti berlaku juga untuk RPP, RPPres, Permen. Nah, naskah RUU ini akan menjadi lampiran dalam surat selesai harmonisasi yang sudah rapi tadi. Sementara yang tadi masih ada catatan kemudian dibubuhi paraf, ini akan menjadi dokumen untuk otentik hasil rapat. Surat selesai harmonisasi Bapak Ibu diselesaikan paling lama 1 hari sejak rapat terakhir, jangan lama-lama. Terus kemudian setiap pimpinan dan anggota wajib harus memeriksa kembali. Jadi tidak bagi standar menyandar, dan direktur pun memeriksa kembali, bukan tinggal paraf saja, karena berlapis untuk diperiksa. Jadi dengan SOP ini PKH yang tidak menerima direktur memeriksa tentu mohon maaf harus ditaati SOP ini. Kalau enggak, kalau direktur tinggal paraf saja, ya siapapun bisa jadi direktur, dan ASD pun bisa jadi direktur kalau tinggal paraf saja. Tentu harus dibaca kembali, diperiksa kembali tugasnya pimpinan. Ayat 4 dalam mata perbaikan tentu PKH memperbaiki, paling batas waktunya ada 1 hari. Kemudian disampaikan nota kepada Pak kepada Dirjen paling lama 1 hari, dan surat selesai harmonisasi Bapak Ibu tentu surat selesai harmonisasi generik. Untuk surat pemuat keterangan umum dan materi muatan berpola umum ada contohnya di lampiran, atau surat keterangan surat selesai harmonisasi spesifik itu untuk surat memuat keterangan ringkas dan padat maksimal 4 substansi atau isu konstitusi. Surat selesai harmonisasi spesifik ini berguna untuk ini Bapak Ibu.
Kalau proses harmonisasi sudah begitu panjangnya, dan ternyata ada 1-2 materi muatan yang belum sepakat, maka supaya tidak menjadi beban Kumham, hanya tinggal men-take out atau tetap dimunculkan di norma, tentu bisa diselesaikan dengan surat selesai harmonisasi spesifik. Dibuatlah materi muatan apa yang masih memerlukan keputusan Pak Presiden yang di pusat, ataupun di daerah memenuhi keputusan DPRD bersama kepala daerahnya, sehingga tanpa menjadi beban Kumham lagi. Tapi tentu harus dinyatakan dengan tegas yang jelas apa yang menjadi isu konsepsi yang boleh diputuskan atau disepakati bersama. Tapi bukan berarti tidak berkualitas, tetap berkualitas, hanya keputusannya tidak pada posisi yang saat diproses masih penyusunan, tentu tinggal di proses penetapan keputusan. Kemudian kalau perintah untuk diperbaiki, tetap diperbaiki, batas waktunya ada, memperbaiki, apabila disuruh perbaiki. Kalau sudah setuju, maka tanda tangan, izin sama menteri, terus formasi selesai yang generik spesifik ada di lampiran. Bapak Ibu, untuk RUU, khusus untuk RUU, maka tanggal surat selesai harmonisasi tidak boleh lebih dahulu dari tanggal surat keterangan penjelasan. Kenapa sampai ada form ini? Itu kesalahan fatal. Sehingga di SOP ini kita luruskan, surat selesai harmonisasi untuk RUU tidak boleh lebih dahulu dari tanggal surat keterangan penjelasan naskah akademik. Walaupun Bapak Ibu, rapat penyelarasan sering berbarengan dengan harmonisasi RUU, bahkan harmonisasi duluan, rapat penyelarasannya belakangan juga sering, tapi tetap kita taati tahapan secara aspek formilnya. Surat selesai harmonisasi tidak boleh lebih dahulu setelah penyelarasan. Ini menjadi pengetahuan dan harus kita tegakkan juga untuk semuanya. Kemudian surat selesai diserahkan, dan apa yang diserahkan kepada pemerkasa selesai harmonisasi tangani dan naskah RUU yang telah rapi dan diberi paraf oleh Kepala Biro Hukum, pemerkasa, dan minimal dalam judul dan sewaktu penyampaian ada. Kemudian Bapak Ibu, pasal 42-nya menjadi penting karena berita acara kita hemat-hemat sekarang, kita tidak beraspek formil saja, karena pembentukan harmonisasi peraturan perundang-undangan ini karena kesepakatan tidak mesti harus dituangkan dalam berita acara yang seperti layaknya kita perjanjian ini tidak, kesepakatan kita adalah kesepakatan yang bermusyawarah kita, sehingga material yang kita angkat dalam hal tertentu peraturan perundangan mengatur mengenai pengundangan mensyaratkan berita acara harmonisasi, maka surat selesai harmonisasi yang telah ditandatangani dan naskah RUU hasil harmonisasi yang telah dirapikan dan diberi paraf kesepakatan substansi oleh minimal bla bla dimaknai sebagai pengganti berita acara harmonisasi. Ini untuk memperingkas juga dokumen Bapak Ibu. Jadi hasil kesepakatan yang sangat substansial lah yang kita pegang. Kemudian waktu harmonisasi di RUU ini, RPP settlement, dan juga tentu di belakang nanti untuk perda berbeda 12 hari. Kalau di pusat 1 hari untuk yang berpola umum, yang template 1 hari bisa selesai, dan kemudian 3 bulan untuk yang memiliki karakter tersendiri penormaannya. Jadi paling lama itu 3 bulan, dan tentu terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Dirjen. Kalau di daerah sejak dinyatakan lengkap, kalau di pusat sejak diterima oleh Dirjen. Ada perbedaan, ada konteksnya juga Bapak Ibu. Boleh kali bila mana 3 bulan di pusat, boleh, tapi persetujuan menteri atau minimal Dirjen untuk harmonisasi yang lebih lama. Ini berlaku juga untuk peraturan menteri. Nah, untuk PP mutasi mutandis, kecuali naskah akademik tidak perlu disyaratkan, tanggal surat selesai juga tidak perlu karena tidak ada penyelarasan naskah akademik untuk RPP. Perpres juga demikian, mutasi mutandis kecuali yang naskah akademik dan surat selesai tanggal surat selesai harmonisasi yang tidak boleh lebih dahulu dari surat penyelarasan naskah akademik. Kemudian untuk pasal 46 ini Bapak Ibu, untuk rancangan peraturan Presiden yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 66, ini jalan tolnya Perpres di Perpres 87, tidak dilakukan proses harmonisasi. Ini mohon menjadi pencermatan kita semua. Sekali lagi, Perpres yang dibentuk berdasarkan pasal 6 tidak dilakukan proses harmonisasi, dan dalam pembentukannya harus dihadiri oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Kenapa di sini Kemenkumham, Bapak Ibu? Bisa saja RPPS keimigrasian yang hadir adalah Direktur Jenderal Imigrasi. Tentu kita harus loyal kepada Pak Menteri. Sepanjang wakil dari Kementerian Hukum dan HAM hadir, maka pasal 66 dipenuhi. Tidak mesti dari DJNPP. Kemudian proses sama si rancangan peraturan menteri ini masih tandis kecuali ada 8 untuk permohonan ganti sebagai ganti normalnya dijen melalui sarana elektronik ataupun non elektronik. Kemudian tidak berlaku untuk naskah akademik, pengaturan naskah akademik untuk armasi RPM RPB. Terus kemudian putusan PAK tidak berlaku. Jadi mohon dengan salah hormat Bapak Ibu perancang di pusat, jangan, mohon di-mute dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon tidak membenar lagi adanya praharmonisasi. Karena dengan C ini panitia antar kementerian saja sudah di-take out dari proses harmonisasi peraturan menteri. Jangan kita tambah rusak lagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk peraturan menteri tidak ada panitia antar kementerian, artinya tidak ada praharmonisasi. Kalau mengundang Kumham silakan saja, tapi tidak berlabel praharmonisasi. Mengundang kementerian lain sebelum harmonisasi silakan saja oleh KL-nya, tapi tidak berlabel praharmonisasi. Sudah banyak hal ini terjadi dan kesalahan yang kita teruskan. Kemudian para persetujuan juga tidak untuk di pasal 5 ayat 2 huruf G tidak, karena memang tidak ada peraturan menteri, tidak harus dengan panitia antar kementerian, tidak perlu para persetujuan kementerian. Izin perkasa juga tidak berlaku untuk harmonisasi peraturan menteri, rancangan peraturan menteri. Terus penerimaan juga dikecualikan di huruf A dan huruf D. Tidak perlu ke menteri dan tidak perlu ke PU menteri. Terus kemudian keputusan dirijen juga tidak berlaku untuk harmonisasi rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan badan, tidak berlaku keputusan dirijen dan TKH, tapi yang berlaku adalah surat perintah. Jadi keputusan dirijen tidak berlaku, tapi surat sprint atau surat perintah. Dan tanggal selesainya nggak berlaku juga, yang tidak boleh lebih dahulu dari surat pengawalan tidak berlaku untuk peraturan menteri. Nah, Bapak Ibu, pasal 88 ini penting bagi semua perancang di pusat. Jika hasil harmonisasi sudah melampaui 30 hari, karena sudah selesai harmonisasi, apa yang akan dilakukan? Maka harus mengajukan surat permohonan harmonisasi kembali. Jadi kalau hasil harmonisasi sudah melampaui 30 hari dan tidak diajukan pengundangan, jadi permohonan pengundangan tidak diajukan juga selama 30 hari, dengan SOP ini kita standarkan satu pemahaman SOP, maka mengajukan permohonan kembali, tapi kita percepat. Surat permohonan ulang, tapi tidak ada lagi hal yang banyak syaratnya. Terus surat perintah sebelumnya, jadi tidak perlu ada sprint baru lagi. Terus matrik perubahan, kalau tidak ada matrik perubahan, bisa juga kementerian lembaga tidak merubah sama sekali karena memang parafnya yang lama. Jadi lebih 30 hari, tinggal alasan kenapa lama, dan penyelenggaraan rapat harmonisasinya langsung dipercepat oleh TKH semula. Jadi langsung di TKH semula rapatkan saja, bahkan jika perlu juga undang rapat karena bisa H-1 segera dipercepat saja oleh TKH semula tanpa sprint. Jadi tetap rapat harmonisasi Bapak Ibu, bukan berarti asal juga, karena harmonisasi prinsip musyawarah tetap rapat juga. Pada posisi tinggal menjelaskan saja kenapa dia lama dari 30 hari. Ini untuk satu standar pemberlakuan. Jadi siapapun yang ditunjuk TKH tidak lagi berbeda-beda menjelaskan lebih dari 30 hari. Dan tidak ada istilah perpanjangan. Bahkan saya sudah menerima banyak kali surat permohonan perpanjangan di dari Pak Dijen, disuruh tidak lanjuti. Nah, dengan SOP ini tidak ada lagi perpanjangan soal 30 hari. Ya kalau memang lewat 30 hari, ajukan masuk kembali dan nanti jelaskan. Kalau memang tidak ada berubah sama sekali, ya maka dia harus menjelaskan apa lama. Tapi itu silakan diulang, dibacakan di rapat harmonisasi, dan rapat masih bisa 10 menit selesai kalau memang ternyata kesalahan itu adalah di tingkat menterinya masing-masing. Dan kita percepat untuk pengundangan. Untuk provinsi, Bapak Ibu, bisa elektronik dan atau non-elektronik, itu ke Kanwil memberikan posisi. Kalau di provinsi di Kanwil untuk ranperda provinsi maka dipilih kepada Kanwil, kemudian posisi kepada Kadipnya Kadipyan Kumham. Dan ini permohonan harmonisasi itu setiap tahun itu paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan, dan kalau melebihi tanggal 15 Desember, misalkan tanggal 16 Desember, maka pilihannya adalah mengembalikan. Terus pilihan kedua lanjut di awal tahun baru, jadi nggak masuk hitungan di tahun berjalan tapi tahun baru, atau di C-nya
proses harmonisasi sesuai arahan menteri atau dirjen. Kalau di pusat tadi arahan menteri saja tanpa dirjen, kalau di Kanwil maka arahan dirjen dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Karena ada masalah waktu kami rapat tim penyusunan itu yang arahan perda soal apa dengan ATR itu diminta sekian hari. Kalau dia ngajukan ya berarti minta cepat ya harus cepat. Kemudian permohonan harmonisasi rembuk berasal dari pemerintah daerah maka ditangani oleh gubernur, kalau berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat ditangani oleh ketua dewan. Jadi pilihannya adalah gubernur untuk yang berbeda provinsi atau ketua dewan DPRD provinsi, tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Supaya tidak lagi ada masalah-masalah, daerah nggak tahu bahwa sedang diharmonisasi. Terus apa saja yang dilampirkan? Silakan naskah akademik atau penjelasan. Jadi boleh Bapak Ibu, boleh naskah akademik, boleh penjelasan. Karena memang Undang-Undang 12 membolehkan itu, Undang-Undang 3 juga sama. Kemudian keputusan gubernur atas tim penyusun, keputusan perda, mendapat persetujuan dari gubernur, keputusan dewan tentang program pembentukan, daftar, atau instrumen hukum yang menyatakan pembentukan dalam perda di luar program perda. Kenapa pilihan instrumen hukum? Sesuaikan di masing-masing daerah, apapun nama produk hukumnya. Kalau di pusat kan di luar perencanaan itu adalah izin prakarsa. Nah kalau di tingkat undang-undang kan Prolegnas perubahan. Kalau di daerah silakan apapun namanya. Maka ini disebut instrumen hukum yang kecil. Kalau berasal dari DPRD ini syaratnya Bapak Ibu juga tanpa saya bacakan dan diminta juga file Microsoft Word. Kemudian untuk di Kanwil tidak ada pilihan keputusan, tapi yang ada adalah hanya surat perintah saja, sprint. Kanwil memberikan eksekusi pada Kadif 1 hari, pembentukan TKH menggunakan sprint, dan surat perintah itu kemudian dengan ketentuan dibuat untuk setiap permohonan dengan ketentuan pelaksana harmonisasi, Kanwil, TKH. Dan pada posisi ini Bapak Ibu, ini keanggotaan TKH minimal 4 orang dan maksimal 5 orang. Komposisi keanggotaan TKH di atas ketua anggota, kemudian Kadif selaku penanggung jawab, perancang. Nanti Bapak Ibu sesuaikan saja, kalau dilihat A dan C ada perbedaan. Nah, nanti sesuaikan saja, ini hasil dari juga dari perda. Saya merapikan saja di akhir definisi sintaksnya. Kemudian prinsip pemerataan membuat sprint. Ini mohon Pak Kanwil dan Bapak Ibu Kadif, Bapak Ibu Kanwil dan Ibu Kadif, prinsip pemerataan ini jangan lupa, jangan sampai ada perancang tidak kebagian tugas. Suka tidak suka tetap harus dibagi tugas. Terus tata usahanya, kemudian ini baca saja nanti, kemudian yang persoalan pertimbangan menentukan keanggotaan ini belum tersedia perancang 5 dia, keterbatasan jumlah, silakan Kanwil itu punya kewenangan untuk menentukan, tapi dengan prinsip pemerataan. Diulang lagi di sini, tentu bervisi dapat dilakukan oleh Kanwil. Yang sudah dapat surat perintah TKH di Kanwil, maka paling lambat 7 hari harus bekerja. Terus contohnya formatnya modus mutandis, apa yang ada di lampiran sesuaikan. Terus pemeriksaan administratif juga silakan, nanti lengkap tidak lengkap, maka begitu lengkap itu argometer 12 harinya nanti. Bapak Ibu, sebentar, saya lupa 12 hari itu ada di depan. Tidak. Saya lanjutkan dulu aja Bapak Ibu, nanti ada ketemu 12 hari. Ini administrasi jika memang ada masalah atau tidak ada masalah, atau tidak dinyatakan tidak lengkap, maka silakan nanti dikembalikan. Terus kemudian kelengkapan penama 3 hari, terus pengembalian, Bapak Ibu sudah ditentukan juga di sini, baca detail nanti masing-masing. Kalau disetujui pengembalian, maka juga sama perlakuannya seperti di pusat, birokrasi administrasinya sama. Terus tadi memeriksa konsep, jangan kemudian main percaya saja sama perancang, wajib diperiksa oleh seorang pimpinan. Sekali lagi, kalau pimpinan tidak memeriksa, siapapun bisa jadi pimpinan. Oke. Kemudian tadi dengan konsep, 1 hari kalender saya terima. Nah ini, kalau di Kanwil maka bukan divisi Yankumham yang menyampaikan ke Kanwil, memerintahkan kepala bagian umum menyampaikan segera surat pengembalian berkas atau surat pengembalian atau berkas permohonan pengembalian kepada pemerkasa.
Terus ini mutasi mutandis, analisis konsepsi Bapak Ibu sama juga dengan pusat, cuman harinya ada tentukan juga yang tegas, di pusat juga tentukan yang tegas. Kemudian analisis konsepsi sama juga dengan di pusat, melakukan apa saja analisis konsepsi, dimensinya sama Bapak Ibu, ada di lampiran juga, materi muatan analisis konsepsi ada, dan untuk analisis konsepsi bisa dilakukan bersama dengan pemeriksaan administratif juga dinyatakan di daerah, di Kanwil, di pusat juga bersama. Kemudian saya sebagai bahan rapat administrasi ini juga mengetahui siapa yang berlaku di pusat. Nah, karena di Kanwil tidak ada rapat persiapan, tidak ada rapat pleno, tidak ada rapat yang kecil, yang ada adalah rapat organisasi, maka semua dimasukkan di dalam rapat organisasi, tata cara pleno, masuk ke masyarakat, bahkan penyisiran pasal per pasal juga di rapat organisasi. Kalau di pusat kan penyisiran pasal per pasal di rapat yang kecil. Penyesuaian teknik juga di rapat administrasi. Jadi perbedaannya antara pusat dengan Kanwil tidak ada jenis rapat yang satu, yaitu rapat administrasi. Nah, ini pas waktunya Bapak Ibu, Kanwil menyatakan rapat organisasi dalam waktu paling lama 12 hari kerja. Sejak tanggal permohonan administrasi dinyatakan lengkap. Paling lama 12 kerja sejak dinyatakan lengkap Bapak Ibu. Ini juga ada hasil dari Direktorat Perda dan sudah panjang juga, sudah 6 bulan disusun. Kemudian undang rapat organisasi ditandatangani oleh Kanwil. Kadif tidak bisa, tidak ada ruang. Terus apa saja di undang rapat yang dimuat, di sini ada, sementara juga bisa contoh di lampiran. Terus kemudian sampai secara elektronik juga -1. H-1 bisa disampaikan surat harmonisasi ke pemerintah daerah ataupun DPRD. Sampai melalui elektronik atau aplikasi. Terus non elektronik bisa dititip Bapak Ibu jasa pengiriman atau dititipkan. Kalau lagi datang dari Pemda bagian hukum bisa dititipkan. Jadi ini dititip. Terus formatnya silakan diikuti di lampiran. Kemudian rapat administrasi dipimpin oleh Kadif selaku penanggung jawab PKH. Dalam hal Kadif selaku penanggung jawab PKH berang hadir rapat yang dipimpin oleh Kadif lainnya yang ditunjuk oleh Kanwil. Ini K-nya kecil Bapak Ibu. Ini seharusnya kepala divisi lainnya, tapi sudahlah ini sudah lanjut singkat juga pada singkatan untuk Kadif yang Kumham. Jadi ada 4 Kadif, maka siap-siap memimpin tergantung penugasan dari Kanwil. Tidak dibuka ruang ke perancang lain. Namun, Kanwil bisa meminta bantuan Dirjen untuk menugaskan perancang tingkat pusat memimpin rapat harmonisasi. Kalau memang ada hal yang harus urgent, Kanwil bisa buka karena minta bantuan. Kemudian siapa yang ikut dalam rapat harmonisasi yang berdasar Dewan PRD dan rapat administrasi dapat diselenggarakan lebih daring atau luring. Terus kemudian PKH memastikan pembuatan untuk rapat, pengisian absensi, dan pembubuhan paraf. Tata cara pembubuhan paraf juga sama dengan di pusat tadi Bapak Ibu, dibaca kembali. Itu adalah halaman judul, halaman penutup, dan acak di halamannya dapat dilakukan secara elektronik juga, pembubahan elektronik ataupun non-elektronik. Kemudian setelah apa adanya hasil harmonisasi, kemudian diparaf, kemudian dirapikan, dan kemudian setelah rapi di paraf kesepakatan substansinya minimal oleh Kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian Hukum, Kepala Biro untuk Provinsi, Kepala Bagian untuk Kabupaten Kota, hanya cukup pemerkasa, dan Kadif, minimal Kadif pada halaman judul dan halaman dalilnya secara acak. Jadi para naskah itu menjadi bagian surat selesai. Nah, surat selesai harmonisasi kemudian melalui jenjang manajer atau fungsional di bawah Kadif tetap jenjang ditaati untuk prosesnya, tapi waktunya tidak lama-lama, 1 hari kalender. Memeriksa kembali setiap jenjang, Kadif pun memeriksa kembali, tidak percaya saja terlepas Kadifnya tidak dari PP pun tetap wajib memeriksa. Bukan berarti tidak paham, bukan salah anak buah, salah bapak buahnya juga kalau salah. Terus kemudian ada bagian perbaiki dan formatnya maupun tadis disampaikan akan pemerintah, jika disetujui maka diberi paraf. Kemudian kalau di pusat kembali direktoratnya HP1 HP2, kalau di Kanwil maka bagian umum yang nanti menuntaskan ke Pemrakasa. Kepala bagian umum
hanya dua saja surat selesai dan ranperda provinsi, dan penyampaian itu paling lama 1 hari kalender. Berkas hasil harmonisasi telah dimaknai sebagai pengganti berita acara harmonisasi karena sama dengan di pusat juga. Terus pengembalian setelah rapat harmonisasi yang di Kanwil, jika ada perubahan substansi secara internal, pengkajian, Pemda bilang perlu dikaji lagi, ya silakan dikembalikan. Terus kemudian di prosedurnya ditentukan, administrasinya juga tentukan batas waktu, dan pengembalian itu menurut Sintanis di pasal 57. Begitu juga untuk harmonisasi Pergub, menurut Sintanis 49 sampai 68. Terus kemudian dalam Perda Kabupaten Kota juga menurut Sintanis 49 68. Terus dalam Pergub Perwal 4968 menurut Sintanis. Nah, ini Bapak Ibu hal yang baru, ini harus kita taati. Pasal 72, siapapun itu perancang masuk dalam PKH dan khusus ketuanya, maka di sini bilang ketua harus menyusun berkas harmonisasi. Soal ketua menyerah kepada anggota, yang penting tanggung jawab ketua. Nah, berkas harmonisasi setiap rancang tadi ini khusus ditegaskan Bapak Ibu, satu rancangan, bukan satu permohonan. Kalau satu permohonan bisa satu permohonan ada 6 rancangan, ada 10 rancangan satu permohonan. Tapi kalau ini satu rancangan maka harus disusun dengan rapi. Jadi kalau ada surat permohonannya 1, tapi isi permohonan aja ada 6, maka di copy ataupun dibikin file, dibikin duplikat file untuk menyusun. Jadi jika permohonannya 1 tapi isinya rancangnya ada 6, maka dibikin duplikat filenya kalau memang disimpan dalam bentuk elektronik. Kalau disimpan dalam bentuk fisik, maka di copy jadi 6 satu-satu. Tetap kuncinya adalah satu rancangan, satu pemberkasan ini. Ini memang harus ditetapkan untuk kita kalau dituduh tidak, maka kita punya berkas yang mudah untuk dilacak kembali. Dan inilah dokumen yang harus disusun dengan rapi, urutannya ini sudah berusaha diurutan Bapak Ibu, silakan. Kemudian menyampaikan laporan, ini normatif, dan Kanwil juga menyampaikan laporan, selain Direktur Kanwil juga menyampaikan laporan, dan ini digunakan untuk merumuskan kebijakan pembinaan perancang dan kebijakan proses harmonisasi mekanisme efisien. Dirjen melaporkan ini kepada Menteri, dan kemudian sistem informasi atas dokumen yang pasal 72 tadi, maka itu diarsipkan secara elektronik maupun non elektronik melalui sistem informasi. Kalau elektronik itu pakai sistem informasi. Kemudian partisipasi masyarakat Bapak Ibu tinggal dibaca di Undang-Undang 12 juga sudah ada, kita buat apa saja bagi masyarakat. Pengarsipan ini yang elektronik tadi susun rapi Bapak Ibu, masuk bank data bersama, dan ini dilakukan oleh PKH. Dan ini berlaku 2 Januari Bapak Ibu, karena memang sudah diterapkan di pusat dan di daerah tidak, tapi tetap ini dilakukan surut ke 2 Januari. Dan ini tantangannya 10 Juni oleh Pak Dirjen. Bapak Ibu, ini contoh-contoh format, ada lembar disposisi, surat perintah, pemeriksaan administratif, undang rapat, surat pengembalian, surat selesai harmonisasi generik, surat selesai harmonisasi spesifik. Dan saya loncat Bapak Ibu karena waktu. Ini lampiran 2 itu ada prosedur tetap harmonisasi. Ini ada 10 dimensi harmonisasi, Pancasila, konstitusi, apa saja Bapak Ibu. Ini bisa dipelajari dalam pengetahuan, dan ada kunci-kunci pertanyaan disampaikan juga, cara memahami keturunan Maha Esa. Maka ini semua Bapak Ibu, indikator ini diambil dari peraturan BPIP tentang indikator nilai Pancasila. Ini indikator yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menguji rancangan norma hukum tadi, apakah sudah terkandung sila-sila dari Pancasila. Kemudian konstitusi, Bapak Ibu sudah coba disarikan tanpa membaca lagi, sudah disarikan apa saja isi konstitusi kita sesuai amandemen sampai amandemen keempat, bisa dibaca-baca untuk menguatkan pengetahuan, memudahkan untuk menjadi pengharmonisasi yang baik. Dan azas pun Bapak Ibu yang saya hormati, ini dimensi vertikal, ini lebih tinggi, kemudian dimensi horizontal yang setingkat. Nah, jurisprudensi juga ada putusan MK sudah banyak, putusan MA banyak, silakan Bapak Ibu pelajari. Kemudian dimensi azas, ini contoh azas Bapak Ibu. Kalau dipertanyakan apakah di pedoman atau dimensi harmonisasi ini tidak ada mengukur dampak terhadap keuangan,
maka Bapak Ibu baca di bagian azas dapat dilaksanakan. Di sini ada petunjuk untuk menjadi batu uji bagi perancang memosaksikan. Yang penting ada dukungan sosial untuk luas, apakah organnya sudah ada atau perlu dibentuk sebagai batu uji bagi perancang, terus kemampuan pembiayaan dan pendanaan yang jelas, ini sudah menampung juga aspek kemampuan keuangan nasional, keuangan negara, atau keuangan daerah. Jadi banyak hal Bapak Ibu untuk dibaca-baca kembali untuk pengetahuan, dan azas tidak semuanya bisa disarikan azas, disimpulkan di sini. Ini bagi bahan petunjuk bagi Bapak Ibu, dan masih banyak azas yang lainnya. Tentu menambah pengetahuan lewat kuliah, lewat pelatihan, lewat kursus, lewat seminar atau diskusi. Terus dimensi perencanaan pembangunan nasional tentu juga ini sudah disesuaikan karena akan ada lagi RPJPN, undang-undang RPJPN yang baru nanti 2025, dimensi perencanaan nasional, terutama Aceh kan bisa melakukan perjanjian nasional. Istimewaannya Aceh karena boleh. Dimensi hukum adat juga sudah dijelaskan. Tentu banyak teori hukum adat, tapi di sini Bapak Ibu baca dengan cermat dan hati-hati. Nah, di sini ada petunjuk untuk memahami dimensi hukum adat. Apakah hukum adat apabila ada segala macam sudah juga petunjuk. Dimensi teknik penyusunan. Teknik penyusunan Bapak Ibu menjadi penting. Bapak Ibu yang saya hormati, titik kapan, koma kapan, titik dua kapan, titik koma kapan, itu menjadi penting. Saya juga sudah dibully, hanya koma di masalah titik masalah lain, Bapak Ibu. Saya dapat penjelasan ketika dapat RUU di DPR, jaksa itu sangat keberatan komanya ditaruh di satu kata, harusnya di kata yang lain, karena dicontohkan satu undang-undang, sulit dia menghukum pelaku kejahatan karena koma di undang-undangnya salah tempat. Jadi koma itu bukan sembarangan Bapak Ibu. Titik juga tidak boleh. Satu ayat, satu kalimat Bapak Ibu. Satu ayat tidak boleh dua kalimat. Satu pasal tidak boleh dua kalimat. Kalau pasal tanpa ayat, maka satu nomor adalah satu kalimat. Sehingga tengah-tengah tidak boleh ada titik Bapak Ibu. Jadi bukan hal itu kan 11 menit. Ya, kira dan ada uang hampir melanggar. Tapi waktu yang berlakuan karena SOP itu diberlakukan sejak 2 Januari, karena di pusat sudah berlaku tim kerja sejak akhir tahun kemarin, Bapak Ibu tentu harus kita berikan legalitas untuk tim kerja, sehingga Pokja sudah dicabut, tinggal dokumennya semoga segera diselesaikan oleh PU. Mohon dibantu tim SOP supaya SK tim kerja imunisasi yang sifat global tadi sekarang di tangannya dan Pokja dicabut, sehingga apa yang sudah berlaku selamanya harus kita lindungi. Untuk daerah tentu berlaku sejak Bapak Ibu tahu hari ini. Kalaupun masih ada perubahan, Bapak Ibu kami menyesuaikan minggu depan, tentu akan masa transisi kita maklumi. Tapi untuk pusat sudah berlaku sejak akhir tahun kemarin, Bapak Ibu. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ibu Jarawati Simarmata, silakan. Silakan. Suaranya nggak ada, Bu. Halo, Bu. Suara Ibu kenapa nggak kedengaran ya? Halo? Ada yang salah kah? Coba dipakai raise hand, suara saya kedengaran nggak? Coba raise hand, Bapak Ibu. Coba satu orang raise hand, suara saya kedengaran kah? Izin terdengar Pak, suaranya jelas. Tapi kenapa Bu Sumarwati, Pak Ibu Jorawati nggak kedengaran? Atau Bu Jorawati di chat aja. Ini dari Kadek Setiawan. Ini pertanyaannya,
jika harmonisasi tidak dipimpin oleh pejabat yang diatur dalam aturan tersebut, apakah harmonisasi pejabat tersebut atau somasi tersebut mempertunjuk Bapak Ibu, karena ini sudah dibuat SOP sudah tanpa izin, tentu SOP ini bukan rahasia. SOP ini pun juga harus diketahui oleh pemerintah, bahkan oleh mahasiswa, diketahui oleh pejabat yang sesuai SOP, bisa jadi menjadi dasar batu uji untuk cacat formilnya pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu konsekuensi. Tapi apakah akan selalu ada yang akan menggugat? Ya, kita berharap tidak ada yang menggugat. Tapi konsekuensi diterbitkan SOP tentu orang semakin mudah untuk mengkritisi kita, dan jangan bermain-main dengan prosedur tetap ataupun standar prosedur, karena menjadi celah kita nanti kalah uji materi kalau kemudian adalah bukti tidak dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi yang diminta di SOP, bisa dibuktikan menjadi bahaya bagi kita juga. Di bawah Kumham harus kita jaga, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam memimpin harmonisasi oleh pejabat pimpinan tinggi, tentu juga ada hal yang bisa mengubah, contoh membuka rapat, maka dibuktikan dan selanjutnya silakan perancang yang madya ataupun muda yang memimpin, tentu juga dinamika yang tetap sesuai dengan SOP. Dan bukan berarti Kadif sampai selesai rapat akan menunggui, tidak Bapak Ibu. Dan Kadif bisa bolak-balik nanti kalau memang ada hal yang harus dikecek kembali. Misalkan Kadifnya memimpin rapat, buka, diserahkan kepada perancang, kemudian titip dia kalau ada keputusan yang harus diputuskan pada substansi, nanti Kadifnya panggil lagi, ataupun Kadifnya tutup. Banyak hal yang untuk kita tidak kaku juga memahami. Tapi jangan sampai yang membuka rapat tidak Kadif. Nah, itu jadi masalah nanti, akan jadi cacat formil juga. Izin bertanya Pak Dir. Silakan Pak Edison Manik. Izin Pak Edison Manik, Pak Kadifian Kumham Kanwil Riau, Pak. Terima kasih Pak Dir atas pencerahan pada malam hari ini terkait dengan SOP pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah, khususnya di daerah Pak. Tadi mau penegasan apakah dengan adanya TKH zonasi masih tetap diberlakukan? Pertama, yang kedua, masa jangka waktu untuk harmonisasi di tingkat harmonisasi di daerah, kami lihat tadi kalau nggak salah 12 hari Bapak. Ya. Kalau yang sebelumnya dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM itu 15 hari Bapak. Ya. Kalau dilihat sekarang di daerah ini dengan 15 hari itu saja kita udah sangat luar biasa banyaknya kerja yang harus lakukan. Sebagai contoh Pak Dir, kami di Riau ada satu kabupaten pertemuan dengan Ibu Bupati bulan Maret kemarin bahwa mereka akan membuat rancangan peraturan Bupati itu dalam 1 tahun itu ada 100 Bapak. Kalau itu terwujud, kalau 12 hari masa waktu diberikan kepada Kanwil, mohon izin Pak Dir mungkin agak sedikit luar biasa juga kerjaan kawan-kawan khususnya perancang di daerah. Dan terkait dengan SOP ini tadi Pak, kami siap untuk melaksanakan, hanya saja kadang-kadang di daerah itu Pak, pemerintah daerah itu ada beberapa hal yang menjadi selalu katakanlah Undang-Undang 12 Junto 15, begitu juga Undang-Undang 13 2022 itu sudah merupakan hal yang harus ditaati, tetapi masih saja seolah-olah bayang-bayang dari Kementerian Dalam Negeri itu menjadi lebih diperhatikan daripada aturan yang telah harus dilaksanakan. Izin Pak Dir, itu beberapa hal. Mohon pencerahan. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Malam. Makasih Pak Edison Manik. Bagus pertanyaan Pak. Untuk pertanyaan pertama, apakah zonasi masih berlaku atau tidak? Maka zonasi sudah dipahami oleh Direktorat Operasi Perda, Kepembinaan Perancang atau Direktorat Operasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Perancang, itu zonasi memang dicabut. Nah, tinggal nanti tindak lanjut dari SOP ini teknis administratif pencabutan zonasi nanti tentu menjadi PR setelah SOP ini. Siap Pak Dir. Sabar itu. Kenapa di Prof. Asbin rapat sampai beliau bertanya ke wakil dari Direktorat Perda, kalau begini
apa dampaknya. Misalkan tidak ada lagi sanksi ataupun diadakan donasi sementara akan muncul sprint gitu loh. Maka daripada timbul komplikasi akhirnya dipahami oleh jajaran Direktorat FPD, zonasi tentu tidak diberlakukan lagi dan Pokja pun tidak. Tentu kenapa sampai harus TKH, ini tentu kita harus taat dan loyal kepada kebijakan pimpinan ini dalam rangka pemerataan kinerja juga. Dan kalau soal di pusat saja berbeda-beda antar TKH itu kan PR kita untuk kemudian menyamakan banyak hal kita perbaiki. Tentu ada hal cara kita juga kemudian memberikan feedback untuk menaati di lampiran 2 undang-undang harus menjadi tuntutan. Dan kalau kemudian pertanyaan kedua soal 12 hari, Bapak Ibu, selesai SOP ini tentu juga akan diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan. SOP bukan peraturan perundang-undangan, ya, tapi SOP juga menjadi satu peraturan kebijakan yang di saat sebuah instansi sudah membuat prosedur tetap atau SOP, tentu juga kita selaku bawahan kita juga harus taat dan tentu tugas pimpinan lah untuk kemudian menata peraturan menteri, bahkan bisa menterinya akan ditata. Dan kenapa sampai tadi 12 itu bukan hasil dari kami Direktorat 1 dan sudah melibatkan juga Direktorat FPD. Dan ketika sampai 6 bulan ini karena katanya harus ke beberapa kanwil ditanyakan. Nah, saya tidak tahu kanwil mana ditanyakan, itu ranahnya Direktorat FPD, tentu juga kita hormati itu. Dan kenapa sampai 12 tentu juga proses yang panjang, dan Bapak Ibu nggak usah khawatir di daerah. Kenapa tadi di SOP itu berbeda cara perhitungan argumenter lama proses harmonisasi. Kalau di pusat kan saat diterima oleh Dirjen, maka dihitung itu paling lama 3 bulan. Nah kalau di daerah 12 hari, dihitungnya saat dinyatakan lengkap. Maka kuncinya Bapak Ibu semua di daerah Kanwil, tolonglah pemeriksaan administratif itu yang sungguh-sungguh. Sehingga jangan jadi beban oleh Kanwil. Kalau memang nggak lengkap, udah nggak tega harus kembaliin aja. Daripada jadi beban nanti. Sehingga untuk harmonisasi yang berkualitas itu, ya kalau udah lengkap mereka, termasuk kalau dilihat ada kekurangan, misalkan dari beberapa persyaratan itu, ternyata ada yang kurang, bahkan dari pemeriksaan administratif ada hal yang perlu diinin, aku perlu di situ nyatakan aja belum lengkap, kan juga ada persyaratan pengembalian setelah hasil pemeriksaan administratif kan ada di dalam SOP ini. Sehingga jangan dihitung saat daerah menyampaikan permohonan harmonisasi, tapi dihitung 12 hari itu setelah Kanwil sendiri menyatakan lengkap. Sehingga lebih baik bersusah payah di awal, sehingga saat harmonisasi itu akan tinggal memantapkan saja, membulatkan dan memantapkan. Jadi tidak sulit-sulit. Tapi kalau kemudian rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan upah daerahnya masih amburadul, terus Pak Kanwil bersama jajaran terima juga, ya pasti lama itu rapatnya. Dan kalau udah ketemu satu masalah, misalkan setelah diyakinkan bertentangan sama peraturan perundang lebih tinggi, selesai sekali rapat, ya pulangin aja. Soal nanti ada dinamika dilakukan hal-hal yang komunikasi yang baik, tentu kan seni juga untuk berkomunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Bahwa ini harus dikembalikan karena masih ada substansi yang bertentangan sama peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimensi vertikal. Bahkan dimensi horizontal sesama perda nggak boleh saling bertentangan juga. Nah kalau ketemu oleh perancang di Kanwil, beranilah untuk mengembalikan supaya 12 hari itu tidak menjadi beban di Kanwil, tidak kumham bisa lain terus. Itu Pak Edison Manik, tentu ini akan ada hal luar biasa bagi teman-teman di Kanwil untuk kemudian dengan konteks dinyatakan lengkap itu, dan saat rapat harmonisasi, kan di daerah kan tidak ada rapat persiapan, rapat pleno, rapat tentu nggak ada yang ada rapat harmonisasi. Maka sekali rapat kalau memang ada masalah ditemukan, dan sebelum rapat ada LPA dan aksi, ada pemeriksaan administratif dan konsumsi yang juga harus dikuatkan. Nah kalau ini kuat, 12 hari itu masih terpenuhi kalau kemudian kita pada posisi yang lurus-lurus saja, tidak ada ini harus dipertahankan, harus selesai juga. Nah kalau memang bertentangan, kita kenapa harus lama-lama akan juga. Gitu Pak Edison Manik. Ya. Siap. Terima kasih Pak Dir. Terima kasih banyak. Bapak Ibu ada lagi, silakan. Izin Pak Dir bertanya Pak Dir. Iya, silakan. Izin Pak, saya Yunus Pak dari Kanwil Nusa Tenggara Timur Pak, Kabid Hukum. Izin bertanya Pak, tentu SOP ini kan akan kita jalankan, dan tentunya juga bahwa pemerintah daerah itu, teman-teman di Pemda sudah memegang juga
Permen Kumham 22 2018, kemudian Ya. Kepmen 2023. Ya, Nah, memang ada beberapa yang kalau kami lihat bunyinya itu agak berbeda dengan ya. Permen dan Kepmen. Nah, ini kita mungkin kesulitan untuk menjelaskan nih Pak Dir. Misalnya tadi berkaitan jangka waktu. Kalau dari Pemda bilang, loh ini kan di Permen 15 hari nih. Kenapa di sini buat 12 hari? Misalnya seperti itu Ya. Pak. Terus yang kedua tadi sepintas saya lihat di paparan Bapak, itu rapat harmonisasi dipimpin oleh kepala divisi. Nah, di NTT kami selalu rapat harmonisasi itu dipimpin oleh Ibu Kakanwil. Apakah dengan SOP ini masih boleh tidak kemudian Ibu Kakanwil memimpin rapat harmonisasi? Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Saya jawab yang mudah dulu, Pak. Ya, Siap. kenapa di SOP ini kita tegaskan Kadif dan itu juga hasil dari rapat 6 bulan menyusun ini. Tentu juga ada pertimbangan karena Kakanwil ada 4 divisi yang ditangani, tentu juga menjadi penting Kadif Yangkumnya terlepas dari PP atau tidak di PP ya harus memimpin, dan di dalam SOP masih boleh Kadif yang lain gitu loh Pak, sehingga jangan sampai Kakanwil itu disibukkan dengan persoalan ini terus tugas-tugas yang luar biasa strategis baik menjaga harkat martabat Kumham ini jadikan dasar. Oh, kami lagi mimpin harmonisasi, kemudian ada hal di lapangan lapas Kanim yang harus ditangani segera, kemudian terhambat hanya gara-gara menamakan rapat harmonisasi gitu loh Pak. Jadi kalau soal kemudian pejabat lebih tinggi mengambil, tentu dalam prinsip yang lain dipakai Pak. Kalau Kanwil masih akan memimpin juga, SOP-nya Kadif, tapi kan atasan tentu bisa mengambil alih gitu loh Pak. Pakai undang-undang administrasi pemerintahan saja untuk itu gitu loh Pak. Itu tidak hal yang harus kemudian jadikan pertentangan. Kemudian kalau dibenturkan SOP ini dengan peraturan menteri, tadi sudah saya jelaskan Pak, tentu dengan SOP ini akan ada tindak lebih lanjut untuk kemudian pimpinan tinggi Kumham harus juga memperbaiki Permen Kumham. Sekali lagi, SOP bukan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu perancang harus yakin SOP bukan peraturan perundang-undangan. Nah, namun SOP adalah peraturan kebijakan. Nah, kita yang bawahannya Pak Dirjen, bawahannya Pak Menteri, karena ini Pak Menteri mempercayakan kepada Dirjen, maka di Undang-Undang 30/2014, selain peraturan perundang kita taati, kita juga harus menaati kebijakan pemerintahan. Lihat aja di pasal 7, ayat 7 ayat 1 Undang-Undang 30. Kita sebagai pejabat pemerintahan ini, pejabat pemerintah kan tidak hanya harus pejabat tinggi pertama, Bapak Ibu yang perancang juga adalah bagian dari pejabat pemerintahan, sehingga harus menaati juga kebijakan atasan, dan tentu tugas kita untuk kemudian berjalannya waktu untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan ya. Kenapa ini harus kita segerakan SOP ini? Karena memang kita tidak bisa lagi menunda soal berkualitas dan berintegritas untuk nama baik Kementerian Hukum dan HAM, untuk nama baik bahkan diri kita masing-masing, jangan sampai kita menjadi korban selalu dikatakan menghambat, dan kita juga jadi korban pidaan yang tidak termasuk bisa bicara soal rupiah, seolah-olah kita bekerja karena ada gula, ada semutnya. Pak Yunus Bureni dan Bapak Ibu semua Kanwil, untuk hal yang tadi pertentangan kita satu suarakan, ini kebijakan pemerintahan lewat Pak Dirjen PP. Pak Dir, izin Pak Dir. Pak Palti, suaranya kurang jernih. Pak Dir. Nah, itu jernih Pak, silakan. Palti Pak Dir. Siap. Silakan. Palti Pak Dir. Silakan Pak. Selamat malam, sehat Pak Dir. Alhamdulillah, selamat malam Pak. Ya. Pertama, ini kami sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan Pak Dir. Tadi ada yang kami baca, ya ada yang kami dengar tadi mengenai tahapan itu sekarang sudah ada 6 ya Pak Dir ya, Pak? 6 tahapan. Iya, Undang-Undang 15 2019 menambah 1 Pak. Iya, kalau nggak salah di undang-undangnya kalau
saya baca masih 5 Pak, itu satu yang pertama. Ya masih 5 tahapan, belum ada 6 Pak. Kalau nggak salah loh. Yang kedua, eh, kalau tadi disampaikan bahwa untuk rapat harmon di daerah itu tidak bisa dipimpin oleh perancang, tetapi di pusat bisa. Mungkin ini bisa menjadi satu kebijakan, Pak. Kami untuk minta kemudahan. Justru di Bali ini, Pak, saat ini sudah mencapai sampai sekarang 134 rancangan yang kita harmonisasikan. Ya, yang mana pimpinannya itu kadang dipimpin oleh Kakanwil, kadang oleh Kadif, juga oleh Kabid. Tadi Pak Yunus sudah menyampaikan di Permenkumham masih dimungkinkan untuk dipimpin oleh selanjutnya untuk dokumen. Pak Palti, suaranya. Pak Palti. Pak Palti. Halo Pak. Halo Pak Dir. Ya, kenapa Ya hilang? udah terdengar. Sekarang terdengar. Pak Dir. Ya, silakan. Halo. Pak Palti. Ya Pak Dir. Ya, tadi sempat hilang. Ada 2 menit hilang. Oke. Oke. Jadi pertama, bahwa tadi pedoman ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Sedangkan penetapannya ini dari 10 Juni. Surut, kami sudah selesaikan sebanyak 134 rancangan yang diharmonisasikan. Tentunya ini banyak sekali dokumen arsip yang harus kami penuhi, Pak, hingga saat tahapan penyusunan peraturan. Pak Dir, di dalam undang-undang itu masih ada 5, Pak, termasuk di Undang-Undang 15. Nah, lalu oke lah, kalau ada perubahan kayak gitu, kita kita mendapat masukan terbaru ini, ya, yang mana di undang-undang belum ada perubahan. Yang selanjutnya, dalam hal memimpin rapat harmonisasi, Pak, kalau ini di daerah itu tidak bisa dipimpin oleh perancang, tetapi di pusat bisa, ini mungkin tidak harmon sesuai dengan Permenkumham itu sampai ke Kabid seperti yang bilang Pak Yunus tadi. Ini harus dengan perancang yang di pusat, yang di daerah nggak. Halo. Ya, Pak Dir. udah. Pak, saya jawab ya, Pak. Saya jawab ya. Pak Palti, masih ada yang mau disampaikan?
Ya. Itu dulu ya. Atau nanti saya kirim secara tertulis saja Pak ke Pak Direktur ya. Secara tertulis saya kirim nanti deh. Ya. Ini Pak. Karena sini sinyal sudah agak susah juga ini. Iya. Pertama, Bapak Ibu semua di ruangan ini, saya jawab dulu ya. Undang-Undang 15 2019 perubahan pertama Undang-Undang 12. Itu ada bab baru, bab Ya, 10A. mungkin itu dulu Pak. Karena agak sulit juga ini masuk ini suara ini. Ya. Iya. Oke, nggak apa-apa kita berjauhan Pak. Emang itu kelemahan. Pak. Ya, makasih. Kelemahan digital memang itu. Di layar, tolong dilihat Bapak Ibu semua. Ini nggak boleh lagi pemahaman kita berbeda. Kalau berbeda juga pemahaman kita atas satu undang-undang bahaya ini. Di bab 10A ada tahapan pemantauan dan peninjauan. Walaupun di pasal 1 pembentukan peraturan perundang melalui tahapan itu masih definisi yang tahapannya sampai dengan pengundangan. Nah, di menimbang huruf B Undang-Undang 15 itu dari perencanaan sampai pemantauan peninjauan. Nah, kalau dihitung dari perencanaan sampai pemantauan peninjauan, maka ini adalah 6, Bapak Ibu, bukan 5. Jadi sekali lagi, mohon dengan keseluruhan membaca Undang-Undang 12, Undang-Undang 15, supaya kita memahami ada tambahan satu tahapan, satu siklus tahapan pembentukan peraturan perundangan juga ada pemantauan peninjauan. Dan ini bab tambahan, bab 10A, pemantauan peninjauan terhadap undang-undang. Tadi saya jelaskan baru terhadap undang-undang pemantau peninjauan yang tentu menjadi PR kita untuk jenis dan hierarki peraturan perundang lain. Jadi mohon ini tidak diperdebatkan lagi Bapak Ibu. Nanti kalau Kumham sendiri yang perdebatkan Undang-Undang 15 sama saja perancang Kumham, pejabat dan perancang Kumham menegasikan Undang-Undang 15, bahaya lagi nanti. Ini satu siklus baru di Undang-Undang 15. Jadi jangan terkunci dengan membaca apa itu pembentukan peraturan di pasal 1 angka 1 di Undang-Undang 12. Karena Undang-Undang 15-nya merubah ini. Jadi kita harus memperluas cakrawala kita akan tahapan pembentukan peraturan perundang. Ini satu sisi, Bapak Ibu. Kemudian, saya buka lagi, Bapak Ibu, biar nggak berulang-ulang, karena ini akan menjadi sumber masalah juga, kalau kemudian berulang-ulang lagi dan kita berbeda terus dalam memahami SOP. Untuk di daerah, pertanyaan tadi Pak Kadif Yankum Bali, di pasal 62 SOP ini, Bapak Ibu, dipimpin oleh Kadif selaku penanggung jawab TKH. Ini frasa tambahan selaku penanggung jawab ini tadi sudah saya jelaskan pertanyaan Pak Yunus Buruni, juga pertanyaan Pak dari Riau tadi. Dan kalaupun tidak ada Kadif yang Kumham, maka Kadif lainnya. Nah, sehingga tadi sudah kasih satu tips Bapak Ibu, karena ada frasa selaku penanggung jawab, tentu Kadif Yankum tidak mesti juga sampai selesai rapat itu, karena di daerah tidak ada rapat persiapan, tidak ada rapat pleno, tidak ada rapat tim kecil. Di daerah nggak ada. Sekali lagi, di Kanwil tidak ada jenis rapat administrasi yang sama dengan di pusat. Nah, tolong memaknai ini jangan dipertentangkan diametral atau pertentangan yang luar biasa. Ini SOP malah menyengsarakan, nggak ada lagi. Nah, kenapa sampai ditulis selaku penanggung jawab? Karena juga tidak ada jenis-jenis rapat seperti di pusat, maka Kadif itu, pimpinlah rapat itu dibuka pada sosiologi hukumnya, atau praktik atau empiris hukumnya, yang buka rapat itu Kadif. Apa Kadif sampai selesai? Ya tidaklah, karena di situ ada tambahan selaku penanggung jawab. Nah, ketuanya siapa? Ketuanya perancang. Ya silakanlah delegasikan ke perancang. Karena di Kanwil tidak ada 3 jenis rapat, tidak ada. Jadi tidak ada 3 jenis rapat, tidak ada. Saya harus pakai bahasa kode. Tidak ada rapat persiapan, tidak ada rapat pleno, tidak ada rapat yang kecil. Sehingga Kadif pimpin, buka, pimpin, kemudian kalau memang ada isu krusial, Kadif itu titip dulu, perancang, kamu ketua TKH, lanjutkan. Jika ada yang diputuskan, nanti panggil lagi atau pending dulu, selesaikan dulu pembahasan. Karena rapat di Kanwil itu
all in one Bapak Ibu. Jadi jangan dimaknai mau 1000 pun jenis produknya. Seharusnya sebagai kadip dan ada 4 kadip tidak terbebani karena tidak sampai selesai, tidak sampai rinci. Kalau di pusat kan ada rapat persiapan, rapat pleno, rapat tim kecil. Rapat itu bisa dipimpin oleh perancang, bahkan oleh pejabat yang tunjuk untuk rapat tim kecil di pusat. Nah, jangan kemudian komparasinya harus juga kita samakan. Oh, di pusat bisa diperancang, tapi itu rapat apa? Rapat tim kecil. Nah, karena di daerah di Kanwil tidak ada 3 jenis rapat, yang ada hanya 1 jenis rapat, kan ini yang dipertahankan oleh Bapak Ibu Kanwil dan juga Direktorat FPPD. Di Kanwil dengan waktu yang singkat sudah rapatnya rapat administrasi. Nah, sehingga seorang pimpinan tinggi pertama, ada 4 orang itu, dan pimpin dan untuk membuka dan paham apa yang menjadi isu kebijakan. Makanya sebelum rapat administrasi itu siapkanlah isu konsepsinya oleh si perancang, si TKH yang ditugaskan. Ketuanya kan tidak kadif, ketua TKH itu. Kadif hanya penanggung jawab gitu loh. Nah, karena ketuanya itu adalah perancang, disiapkanlah yang akan diputuskan di rapat administrasi, tidak lagi istilah rapat pleno kalau di Kanwil. Nah, selesai itu ya silakan perancangnya lanjutkan, kadifnya kemudian beralih tugas yang lain, karena memang ada satkernya aja ada 6 kadif Yangkum itu. Karena ada kesatkernya ada 6 yang harus diselesaikan pelaksanaan tugas-tugas pusat di Kanwil ada 6, sehingga tugas yang lain juga jalan juga, dan bisa online, bisa daring juga. Jangan dibuat suatu masalah yang kemudian wah ripat loh Bapak Ibu. Nah, sehingga siapapun kadifnya tentu juga peluang untuk menjadi direktur di setiap direktur jenderal di pusat kan juga ada peluang, dan juga banyak juga yang tur di BPP, sehingga dengan mekanisme ini tidak dimaknai pada posisi kita benturkan head to para menteri tidak sama dengan pusat. Nah, sehingga strategi baik kadif tadi tentu mana sih yang isu konsepsi yang harus diputuskan tingkat tinggi. Nah, itu saja dikejar ke perancangnya. Kalau tidak ya dibuka, kemudian tinggal ke ketua lah, kamu ketua nih, kita pimpinlah rapat itu, kamu kan perancang juga, pimpin. Nah, sehingga kadif bisa melanjutkan tugas-tugas lain. Saya bisa memberikan tip itu saja Pak Alti. Dan untuk tahapan kita jangan benturkan lagi, bacalah undang-undang dengan lengkap. Nah, nanti kalau nggak kita berbeda lagi, nanti mohon maaf, itu kita sendiri mempermalukan kita juga. Tandanya kita tidak membaca undang-undang dengan keseluruhan. Undang-undang 12, undang-undang 15, undang-undang 13 kita baca. Teknik penyusunan pun tidak hanya di undang-undang 12, ada juga di undang-undang 13, di lampiran 2, undang-undang 13 banyak teknik-teknik baru juga. Tidak menggunakan kata paling sedikit lagi, menggunakan kata minimal untuk persyaratan. Nah, kita masih gunakan juga paling sedikit, padahal sudah ditegaskan dalam teknik di lampiran 2 undang-undang 13. Begitu juga Bapak Ibu, kita tidak menggunakan imbuhan di atau ber di awal penormaan, masih juga kita gunakan, padahal di undang-undang 13 sudah dibuat teknik itu, dihindari menggunakan imbuhan. Suasana kebatinnya kecuali imbuhan P. Kalau P, penyelenggaraan, pelaksanaan masih bisa kita lakukan, kecuali itu suasana kebatinannya. Tapi imbuhan di, imbuhan ter, itu jangan kita dahulukan di dalam penormaan. Maka tolong Bapak Ibu yang sudah diklat pun dibaca lagi dengan baik teknik itu, jadikanlah tidak usah malu-malu membuka teknik penyusunan di lampiran 2 Undang-Undang 12 dan lampiran 2 Undang-Undang 13. Begitu Bapak Ibu, karena sudah harus 138, kalau diteruskan nanti nggak selesai, nanti kita adakan lagi sesi-sesi tanya jawab untuk kita menyamakan pemahaman atas prosedur pengharmonisasian. Saya harus tutup Bapak Ibu ya, untuk istirahat juga. Bapak Ibu yang di timur dan tengah tentu udah tengah malam ini. Kasihan juga yang di barat ya masih 2139. Itu juga butuh istirahat. Bapak Ibu, sambil juga kita akan berbenah yang lain-lainnya, mohon doanya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin